Nah, untuk memanen rosella, gampang saja. Tinggal gunting bunga dari tangkainya. Setahun bisa 2-3 kali panen, asal perawatannya terjaga. Rosella petani kebanyakan hanya dijual kering saja. Untuk itulah Pak Yusuf berusaha meningkatkan nilai ekonomisnya dengan membuat olahan rosella. Banyak banget ya Pak ya? Iya, ini gitu. Kenapa Bapak milih rosella untuk dijadikan bahan baku? Nah, rosella dipilih karena pertama dia banyak manfaatnya, antioksidan dan seterusnya. Kemudian yang kedua dia punya warna yang menarik kalau kita campurkan ke makanan. Dan rasanya juga enak. Yusuf memang bercita-cita mewujudkan kemandirian petani. Lelaki lulusan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor ini bersama kelompoknya fokus melakukan budidaya pertanian. Mulai dari penanaman hingga pemasaran. Tujuannya tentu saja agar petani lebih sejahtera. Tuh. Ini tanaman rosella kan bukan tanaman utama ya Pak ya? Betul. Terus gimana caranya Bapak ngajak para petani biar menanam rosella? Nah, cara mengajaknya sebenarnya gampang. Ketika kami sampaikan bahwa rosella itu laku untuk dijual, ada nilainya, petani tanpa disuruh pun mau tanam rosella. Karena petani juga tidak akan membiarkan lahan kosong di sela-sela pematang sawah, segala macam itu untuk menanam tanaman apa aja yang laku. Rosella ya? Mengajak petani bertanam rosella tanpa ada solusi pemasaran yang baik tentunya sia-sia saja. Untuk itulah Yusuf membentuk Martani. Jadi, panen rosella petani dibayar dengan harga yang baik. Tak peduli banyak ataupun sedikit, Martani bersedia menerimanya. Hal ini tentu saja membuat petani rosella semakin bergairah. Salah satunya adalah Pak Wardiono. Ia adalah petani binaan Pak Yusuf yang kemudian tertarik membudidayakan rosella. Dan ilmu yang telah didapat Wardiono dari Pak Yusuf tentunya telah disebarkan pada anggota kelompok tani Dusun Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, di mana Wardiono menjadi ketuanya. Pak Wardiono bermitra dengan Yusuf sejak 2006 silam, tepatnya setelah peristiwa gempa di Yogyakarta. Yusuf datang mewakili Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan untuk memberikan bantuan. Mulai dari bantuan berupa peralatan pertanian, pendampingan, hingga modal awal. Nah, ini namanya Pak Wardiono yang punya kebun rosella. Mei. Kita tadi habis dari kebun rosella Pak, ini metikin agak banyak rosella seger-seger deh, merah-merah. Oh iya. Kelompok tani yang dipimpin Wardiono beranggotakan 45 orang. Mereka kebanyakan menanam padi. Namun, setelah Wardiono menanam rosella di tahun 2010 lalu, lambat laun anggota kelompok tani Dusun Sumber mulai mengikuti jejaknya. Nah, kenapa Bapak tertarik untuk menanam rosella? Kalau kita bicara soal hasil pertanian, itu kan pangan. Pangan ini oleh pemerintah sampai saat ini tidak boleh dijual mahal. Kalau harganya mahal sedikit aja, nanti ada operasi pasar. Nah, rosella itu beda dengan pangan, sehingga kalau kita produksi rosella itu harganya tidak ditentukan oleh pemerintah, kita bisa menentukan harga sendiri dan itu bisa untuk meningkatkan penghasilan. Rosella yang telah dipanen kemudian siap untuk dikeringkan. Tapi, keluarkan dulu biji yang ada di dalamnya dengan pisau. Jemur deh di panas matahari. Jika cuaca terik, dalam 3 hari rosella sudah kering sempurna. Setelah dikemas, rosella kering dari petani dihargai Rp7.000 per 15 gramnya. Pak Wardiono berkecimpung di pertanian sejak 2006. Pria lulusan Diploma 1 Elektronik ini belajar bertani secara otodidak. Nah, untuk mewujudkan kemandirian petani, ia juga mengajarkan pembuatan pupuk organik agar anggota kelompoknya tidak tergantung pupuk kimia. Selain lebih ramah lingkungan, pembuatan pupuk organik juga bisa mendatangkan penghasilan tambahan. Karena banyak peminatnya. Nah, ini banyak nih Pak biji-biji rosella, ini buat apa? Ya, itu yang dipakai untuk mengembangkan
budidaya Rosella. Itu nanti kita tanam lagi. Oh, berarti kalau gitu abis ini minta diajarin budidaya Rosella. Boleh, mari kita tanam sama-sama di belakang. Nah, proses budidaya Rosellanya gimana nih Pak? Yang pertama-tama kita siapkan medianya dulu. Jadi campurannya mulai dari pupuknya itu 1 perbandingannya, gunarang sekam 1, pasirnya itu 2, sama tanahnya 3. Nah, berarti ini kita campur semuanya ya Kita Pak? campur semuanya. Cara sama. Setelah media tanam tercampur rata, masukkan ke dalam polybag. Letakkan 2-3 bibit Rosella. Siram dengan air secukupnya. Sekitar 1 minggu, bibit Rosella pun mulai tumbuh. Untuk meningkatkan nilai ekonomis Rosella, Pak Yusuf mengolahnya menjadi produk-produk yang up to date. Masyarakat desa pun dilibatkan, khususnya ibu-ibu yang membutuhkan penghasilan tambahan. Salah satu olahan yang diajarkan adalah yogurt Rosella. Selain sehat, yogurt juga mudah membuatnya. Jadi, warga desa bisa dengan cepat belajar mengolahnya. Hanya membutuhkan Rosella bubuk, gula pasir, dan yogurt tanpa rasa. Oh, ini Rosella bubuk ya? Iya betul Mbak, ini Rosella kering kita serbukan supaya menjadi pewarna alami dan rasanya akan lebih kuat ketika dicampurkan dengan yogurt gitu. Harga per botol yogurt Rosella ukuran 330 ml hanya Rp10.000 saja. Enak dan menyehatkan. Karena kandungan yogurt dan Rosella diantaranya mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Fahmi Irfan bergabung dengan Yusuf untuk mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya di bangku kuliah. Pria lulusan teknologi pangan dan hasil pertanian UGM ini rela tinggal di desa untuk membantu para petani. Nah, gitu dong. Ini udah tinggal dibuat aja. Wah, keren banget. Nah, terus setelah ikut terjun langsung nih, apa yang didapat sesuai nggak sih dengan apa yang diharapkan? Untuk pribadiku sendiri, itu sudah sangat sesuai. Dan ternyata setelah menjalannya waktu, aku merasa ini emang tempatku untuk bekerja, istilahnya seperti itulah, melakukan apa yang aku inginkan gitu. Dan Martani memfasilitasi itu semua gitu. Aku bisa terjun ke masyarakat dan visi misi Martani, tujuan Martani sama sesuai dengan apa yang aku pengen lakukan untuk masyarakat gitu. Fahmi fokus mengolah hasil pertanian masyarakat menjadi produk yang sehat dan bernilai ekonomis. Selain yogurt, ia juga membuat selai Rosella. Selai Rosella memiliki rasa yang mirip dengan selai stroberi. Rasa asam dan manisnya berpadu menjadi satu. Dijamin lezat deh buat olesan roti. Meski dibuat dalam skala rumahan, selai Rosella dijamin kualitasnya. Berbahan alami tanpa pengawet. Dan tahan disimpan sampai 2 bulan. Per toplesnya cuma Rp15.000 saja. Membelinya gampang kok, bisa langsung di tempat atau order secara online. Sering juga sih aneka produk Martani dijual langsung di pasar khusus organik, di antaranya setiap hari Sabtu di Pasar Sagan, Yogyakarta.